Halo dan selamat datang kembali di Jerry Airways. Dan hari ini agak beda karena saya gini deh. Lu ngapain berdua di sini? Kita jualan cuanki sih sebetulnya. Kita lagi jualan terus dipanggil suruh kesini. Iya, katanya bintang tamu aslinya nggak datang. Jadi kita yang disuruh. Ya, dan kita juga nggak tahu mau Ini ngapain. acara apa sih? Acara apa nggak ngerti. Jadi tapi berhubung kayaknya Bonafit nih ruangan, udah kita kesini aja. Jadi mau ngapain ini? Ya mungkin apa ya? Mau nanya kali apa ya? Bisa. Mau nanya atau mungkin mau jual lensa kali Om. Bisa ya. Ya namanya juga kita butuh ya Iya, Pak. Kalau kita butuh ya apa aja dah kita jual. Lo jual lensa, gue jual pesawat, lo jual apa? Apa aja nih yang bisa dijual? Jual kopi, ini Pak. Contohnya merchandise. No. Iya. Baik, bagi rekan-rekan yang membutuhkan, silakan untuk bisa menelpon di nomor ini. Ya. Oke, ini- udah. Oke. Jadi gimana? Ada apa? Oh iya, yang Twitter itu Pak. Nah iya. Ya kita mau nanya itu. Ini kan gue iseng-iseng nih buka-buka ke sosmednya. Oke, Bisa, bentar. Biasanya gue gini, gue charge consulting fee, jadi gue pakai timer nih. Oke, silakan start. Di charge, Di charge. Oke, kalau Boleh. gitu kita cepat-cepat Ya ngomongnya. udah. Ya habis di charge. Begitu dengar kata konsultan agak-agak gimana gitu. Ya udah, Betul. ayo. Oke. Jadi gini, di Twitternya atau yang sekarang disebut X itu di X-nya satu ya Pak ya. iya satu aja. Siap. Di situ tertera yang lagi hangat-hangatnya sekarang. Wah, Om Gary udah geli aja nih. Iya. Padahal nggak gua apa-apain nih. Dia Betul. udah geli sendiri. Gila. Iya. Mungkin ya unyil tadi gitu Pak. Gimana, Oke. gimana? Iya. Jadi di Twitter itu yang kalau nggak salah baru diposting kemarin ya atau kapan lah. Tiba-tiba blok kayaknya meledak, banyak penggemarnya. Sejuta langsung. Sejuta lebih gitu. Nah, itu gimana tuh? Iya. Ngomongin apa sih Om sampai heboh gitu? Yang urusan rahasia negara. Iya, yang wah katanya salah hitung lah atau rahasia negara lah. Jadi kemarin ada admin X salah satu kementerian, X dia ya, X admin. admin account X-nya salah satu. Oh oke, siap. Maaf, saya salah dengar. Dia nulis matra salah satu matra di TNI ini sekarang jumlah pesawatnya 496 pesawat dan sedang mempersiapkan kedatangan berapa pesawat bla 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 bla. Terus lihat 496 pesawat. Kayaknya matra itu nggak 496 pesawat deh. Tak hitung dong. Ternyata hitungannya meleset 193 pesawat. Banyak sekali. Sorry Om Gary, patokannya ngitung ada katalognya atau Dihitung satu-satu. dihitung satu-satu atau gimana Om? Ya, jumlah armada matra tersebut ada dipublish gitu dan itu ada dilihat misalnya kayak di Wikipedia atau di majalah di luar negeri ada tiap tahun dia ngeluarin Iya. Ya. jumlah ngeluarin jumlah armada di tiap negara kayak gimana. Iya. Dan itu cukup valid ya ilmunya. Cukup valid dan tak hitung kok kurang 193, tak tweet lah. Tak tanya 193-nya kemana? 193-nya itu apa? Jawabannya lucu-lucu gitu, dia bilang, oh itu rahasia negara tidak boleh dibuka. Terus ada yang bilang, oh iya itu untuk mengelabui musuh gitu. Lah mengelabui musuh gimana? Untuk angka benernya ada di publish kok gitu ya. Terus ujung-ujungnya ada teman iseng, nih Om, ternyata angka 466 itu jumlah pesawat ketiga matra. Oh jadi Angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut. di total semua. Total semua ya sekitar 460, 470. Termasuk helikopter. Termasuk helikopter, UAV dan lain-lain. Oke. UAV itu drone ya. Jadi banyak nanya, belum termasuk drone kali? Udah masuk. Belum termasuk helikopter? Udah masuk. Pesawat latih udah masuk. Pesanan baru. Belum. Oh belum, tapi ada notes-nya atau Karena kan tulisannya pada saat ini. pada saat ini. Oke. Ya ujung-ujungnya apa? Ya jadi dagelan gitu. Jadi ya pas mau tidur ya baru berapa jam mau tidur 100.000 bagi-bagi sejuta. Rame nih. Baca reply-nya sejam sendiri gitu. Capek. Tapi tanggapannya gimana Om dari reply itu kebanyakan seperti apa? Apakah
positif atau misalnya negatif. Kalau positif selamat ya Om ya. Mudah-mudahan apakah laki atau perempuan. Kalau positif ya. bukannya seperti itu. Oh bukan ya. Oh, saya Maksudnya pikir positif itu tanggapannya. Iya sih. Yang tanggapan positif sih mereka tahu dalam arti jumlahnya berapa. Ya memang benar sesuai yang saya hitung dan itu angka itu berdasarkan kalau kita gabungin ketiga matra. Yang susah ini yang tidak paham mengenai. Jadi lebih banyak ya Om kayaknya. Nah itu lebih banyak yang tidak paham mengenai armada penerbangan dan apakah itu layak dibuka atau tidak. Jadi ya udah banyak lah yang bilang ini kamu membahayakan negara dan lain-lain. Ini kalau Indonesia diserang karena musuh tahu jumlah armada kita, kamu yang kita salahin. Lah mau nyalain gua gimana? Wong itu nemunya di Wikipedia kok. Terus dicek sama yang World Air Force Directory dari majalah Flight Global, klop angkanya. Ya kan? Nah yang jadi pertanyaan adalah ini bener salah ngitung atau salah input atau apa? Sebenarnya kita nulis itu dalam arti itu nggak tahu lo salah masukin itu angka, keluarin dong yang benernya gitu. Cuma sampai saat kita duduk sini belum ada komen, belum ada komen atau ya? klarifikasi belum ada. Jadi ya it is what it is, mau diapain? Ya antara ketawa sama sedih sama ya garuk-garuk kepala sih ngeliatnya gitu. Sering nggak hal ini terjadi, Bro? Kalau untuk di masalah penerbangan militer sering dan khususnya 6 bulan terakhir. Karena mendekati puasa ya, mendekati puasa maksudnya ya, mendekati puasa sih. Bukan karena mendekati puasa akal sehat maksudnya ya. Oke. Ya kita harap 1-2 minggu lagi akal sehat akan kembali. Lalu kita gila-gila lagi tidak akal sehat selama 1-2 hari terus balik lagi ya. Iya betul. Ketahuan kan ini di bulan apa rekamannya. Jadi itu sering ya banyak yang salah kaprah karena di dunia penerbangan. Saya kira tadinya orang banyak tidak paham mengenai dunia penerbangan sipil. Tapi ternyata dalam dunia penerbangan militer lebih banyak lagi yang tidak paham. Karena kan informasinya nggak sebanyak penerbangan sipil. Itu pertama. Kedua, kita menyentuh dengan urusan-urusan keamanan negara dan kerahasiaan dan lain-lain. Jadi banyak yang tidak paham apa yang wajar diketahui, apa yang wajar dibuka dan apa yang sepatutnya ditutupi. Apalagi kemarin ya di debat itu sempat jadi topik yang cukup panas, makanya banyak ledekin gitu. Oh itu sisanya mungkin rahasia siluman di, udahlah ada aja lah guyonannya gitu. Nah ada kayak gitu, ada yang bilang, oh itu beli pesawat stealth, saking stealthnya nggak bisa kelihatan, jadi nggak bisa kehitung. Tapi di kementerian tersebut ada. Ya udahlah ya kayak gitulah. Gitu. Komennya banyak lah ya, bervariasi. Gitu. Dari yang ya pasti udah baca kan. Dari yang masuk akal sampai yang tidak masuk akal sampai ini apaan sih. Sampai yang benar-benar saking lucunya jadi nggak lucu gitu juga ada. Luar biasa. Tapi Om sendiri menanggapinya gimana? Dengan dinamika Twitter percakapan di sana itu dinamikanya, apakah Om melihat paling tidak masyarakat itu punya keingintahuan yang tinggi atau malah lebih banyak orang yang ya pengen ngaco aja gitu atau gimana sih sebetulnya? Jadi gini, kita di kalangan yang bahas penerbangan militer ya, kita paham bahwa ada orang yang ingin paham, ada yang paham, ada yang ingin paham, ada orang yang sotoy. Dan ada orang yang sebenarnya nggak peduli, pokoknya nyablak aja, pokoknya nyerang orang aja udah kayak gitu. Itu sotoy sebenarnya sotoy ayam atau sotoy sapi Om? Nah orang yang sok tahu begini dalam arti dia merasa bahwa itu mestinya nggak dibahas atau itu mestinya itu rahasia atau enggak, yang benar tuh begini. Tapi dia ngomongnya hal-hal yang benar-benar kita bilang halusinasi deh udah gitu. Jadi masalah penerbangan militer juga mereka ada yang menanggapi itu secara personal karena mungkin mereka mendukung atau anti Pak Menterinya. Wah. Menteri dalam hal ini menteri militer. Menteri yang urusan ini yang menjadi calon gitu. Sebelum dari calon tuh udah panas gitu. Jadi masalah mau pengadaan pesawat apa, udah tuh mahal banget. Ini pasti korupsi, pasti gini. Kita bilang enggak. Yang kalian anggap tuh harganya mahal itu harga paket seumur hidup, bukan harga ketengan. Jelasinnya setengah mati tetap aja susah, nggak mau ngerti. Terus kita dibilang, oh ini si pengamat satu ini fans boynya si bapak itu. Saya bilang enggak. Kalau bener ya kita dukung,
kalau salah kita kritik. Betul. Contohnya pengadaan satu pesawat bekas yang tadi mau dibikin, Iya. kayaknya mau di pengadaan buru-buru, kita bilang oke, pesawatnya oke. Saya bilang enggak, tuh pesawat bekas nggak masalah. Saya bilang kalau itu bisa datang cepat dan harganya masuk akal, itu nggak masalah. Begitu harganya berapa, datangnya kapan, kok lama banget, mahal banget, nggak masuk akal. Ya kita kritik. Tapi ya begitu ya, di Indonesia ya nggak cuma di Indonesia, di banyak bagian dunia, kalau kita ngambil posisi yang objektif dalam arti tidak memihak salah satu, atau pas lagi dia benar kita dukung, pas lagi dia salah kita kritik, yang ada apa? Kita diserang semua pihak. Pastilah itu. Pasti. Jadi ada nggak terima. Jadi besok dukung, ya benar. Besok lagi bilang, wah ini kurang ajar. Dia lupa bahwa kemarin dia pakai tweetnya saya buat bilang, oh ini si bapak ini benar. Besoknya dia bilang, ini bapak ini si orang ini ngawur. Tergantung kebutuhan aja gitu. Tergantung kebutuhan. Jadi ibaratnya banyaklah orang-orang yang di sosmed itu yang ya kalau kita bilang sih yang yang bukan asal nyablak aja, kita bilang pengamat dadakan. Banyak itu pasti. Banyak banget gitu. Iya. By the way ya, kita tadi kan bicara mengenai masalah pesawat bekas nih. Sebetulnya parameter satu pesawat walaupun bekas tapi layak dan bisa dipakai untuk pertahanan itu apa? Sebagai contoh, saya berpikir awam nih. Kalau saya beli mobil bekas, biasanya saya lihat iklannya ex wanita atau ex dokter, katanya berarti mulus, kilometer rendah, terus service record lempeng gitu ya. Nah kalau di pesawat bekas apa sih ukurannya sih Om? Siapa tahu saya bisa, kita punya duit ya, pengen juga beli pesawat sih Om. Ya kalau yang pasti service record sama usia penggunaan. Berarti service recordnya ke bengkel yang kalau pesawat authorized, kalau pesawat dia harus punya catatan sendiri. Jadi kita lihat catatannya, kita lihat dokumentasi pendukungnya ada atau tidak. Terus kalau misal usia, dari situ kan ada log catatan penerbangannya, kita lihat sudah terbang berapa jam. Flight hours-nya kita tahu ini pesawat bisa terbang berapa jam. Sisa usianya berapa, sisa usia sebelum masuk bengkel berapa, sisa usia sebelum masuk bengkel berat pemeliharaan berat berapa, komponen mana mau habisnya kapan, ya kita hitung worth it nggak gitu. Itu bisa dihitung. Oke. Dan itu dilakukan ya menurut pandangan Om, sudah dilakukan oleh pemerintah kita pada saat beli pesawat itu? Saya yakin sudah, karena itu kewajiban. Yang jadi pertanyaan adalah itu sudah dilihat belum kewajarannya? Kewajaran dalam arti? Karena gini, tidak semua hal bisa dilihat secara kuantitatif, harus dilihat juga secara kualitatif. Worth it nggak di pesawat kita adakan? Gitu. Kalau alasannya masuk akal, oke. Alasan tidak masuk akal, mau itu pesawatnya bagus atau enggak, ya ngapain? Gitu. Nah, berarti ini masuk nih ke pertanyaan berandai-andai nih. Nanti Pak Arwi akan nambahin. Misal nih, Om itu pemegang kebijakan dalam hal belanja pesawat tempur. Budget berapapun oleh pemerintah, terserah Om Gary. Kira-kira menurut pandangan Om Gary, dengan situasi negara kita ini dan masa depan tantangan, betul ya, Om akan memilih pesawat jenis apa untuk pertahanan negara kita? Nggak apa-apa sebut merek, nggak apa-apa. Ya, sebut tipe lah. Sebut tipe atau sebut jenis. Oke lah, disesuaikan dengan kajian yang sudah dilakukan. Dan opini pribadi. Nah, take it with a grain of salt, jangan kan ini berandai-andai. Ya yang pasti yang udah dipesan kayak Dassault Rafale, ya itu wajar. 42 ya mungkin untuk sementara dalam jangka pendek cukup itu. Yang satu lagi F-15 yang EX itu kita mungkin sekarang mau diturunkan dari 36 ke 24, mungkin cocoknya ya balik ke 36 atau mungkin sama dengan si Rafale 42 juga. Lalu kita butuh pesawat tempur yang lebih ringan, ya. Itu bisa kita upgrade lagi atau pesan baru F-16 yang sudah ada. Mungkin kita sih butuh mungkin itu sekitar 30-40an juga. Jadi mungkin sekarang yang 32 udah ada. Sekarang 32 dan itu eventually harus diganti anyway. Oke. Ya, karena yang kita ada sekitar
15 tahunan, 10-15 tahunan lagi buat yang kita punya di tahun 80-an. Kemarin udah ibaratnya di service reset dari nol lagi. Ya, jadi udah ya cuman kerangkanya aja, sisanya udah baru, kerangkanya diperkuat lagi, dibikin kemampuan seperti yang baru. Terus yang kita dapat waktu itu bekas dari Amerika Serikat di zaman pemerintahan SBY. Itu sekitar 24-an ya, 24-25an F-16C Blok 32 dan itu sekarang malah tidak secanggih yang F-16A yang baru yang setelah upgrade. Jadi itu ntar juga mesti di-upgrade. Nah, itu kan juga punya sisa usia. Nah, bagaimana itu mereka habis nanti kita mesti ganti. Ya, kemungkinan dengan F-16 lagi atau kita ganti dengan ada program si KF-21 ya, mungkin KF-21-nya kalau harganya masuk, kalau nanti kita bisa dapat persetujuan program konstruksi di sini dan pengembangan di sini, ya kalau harganya cocok bisa kita pesan yang cukup banyak. Kalau tidak itu nanti masuk ke kegunaan khusus dan mungkin kita balik ke si F-16 untuk penambahan yang baru. Itu buat pesawat tempur. Kalau pesawat angkut ya kita udah pesen 2 A400 dengan opsi 4. Saya rasa kalau yang sesuai kebutuhan kita, kalau benar-benar untuk bukan hanya siap perang tapi siap mendukung kebutuhan dunia dalam sisi misi kemanusiaan dan lain-lain, ya mungkin kita butuh 6-6-nya A400 itu ya, minimal 4 kita butuh. Terus C-130 Hercules yang J kita butuh memenuhi pemesanannya. Terus juga mungkin yang lama-lama kita ganti dengan beli yang bekas tapi baru. Bekas tapi baru. Ya. Wah, waktunya sudah 15 menit. Jadi pertanyaan habis. Jadi, tapi ini nanti habis ini keluarin ini tagihannya. Betul. Tuh kan nggak bisa dimatiin. Oh, karena pertanyaan habis. Oke, saatnya kita kuis. Ntar dulu, ntar kita selesaiin dulu pertanyaannya. Oh iya belum. Sabar. Jadi itu kebetulan Inggris lagi mau jual C-130J-nya mereka, sama dengan yang kita beli baru. Usianya belum terlalu lama, mungkin kita bisa beli itu untuk menggantikan yang kita punya Hercules yang lama-lama. Ya di luar pemesanan yang fresh dari pabrik itu bisa kita ambil juga. Terus juga pengadaan pesawat transport ringan. Ya, C295, C235, tapi mungkin banyakan C235. Itu buatan dalam negeri dong. Ya, dikonstruksi di dalam negeri, bikin dalam negeri untuk itu, karena itu untuk mendukung kegiatan dalam sebuah teater peperangan. Jadi bukan untuk bawa dari markas ke itu, tapi untuk di daerah tersebut. Yang kecil, Kasa 212 kita juga butuh. N219 itu kebutuhannya ada, tapi mungkin bukan buat di angkatan udara. Tapi mungkin buat di angkatan darat sama angkatan laut ya, karena kebutuhan transportasi lebih ringan lagi. Itu bisa di Permatra, itu bisa di angkatan darat atau angkatan laut. Kepolisian juga akan butuh. Tapi kita bahas untuk TNI-nya kan, TNI. Terus selain itu ya pesawat latih, saya rasa yang buat jet pesawat T-50 dari Korea itu kita butuh pesan nambah lagi. Dan pesan untuk menggantikan yang jamnya sudah habis karena kita makainya cukup banyak, ke pengguna kita tinggi ya. Terus yang pesawat latih KT-1 Wong B kita juga butuh replacement ya, sama lagi aja nggak apa-apa karena memang penggunaan kita tinggi, karena jumlah pesawat latih kita nggak banyak, jadi dipakai terus, akhirnya ya penggunaan paling tinggi di dunia kita di dunia. Untuk si KT-1 sama T-50 kita penggunaan kita per pesawatnya paling tinggi itu di Indonesia dibanding Korea kalah. Terus balik lagi tadi ke kalau masalah jam juga itu Sukhoi juga paling 2030, 2035 udah harus diganti, makanya pakai F-15EX. Terus pesawat pendukung ya, kita butuh pesawat airborne early warning kayak AWACS. Untuk di awalnya mungkin tidak perlu yang mahal-mahal yang paling canggih, untuk kita bisa belajar bagaimana kita menggunakan ini, kita bisa mengcombine operations aset udara, darat dan laut. Terus ada juga untuk pesawat patroli ya, patroli air ya, selain C235, C295, mungkin P8 dari Boeing bisa kita ambil untuk anti kapal selam yang jarak jauh. Jadi tapi itu bukan untuk kegunaan penjagaan perairan Indonesia secara umum, tapi lebih ke menjawab ancaman-ancaman khusus. Ya nanti kalau misalnya situasi lebih menghangat lagi ya kita beli si Boeing E7 AWACS. Itu bisa, cuman harganya ampun, satunya 750 juta US. Wow. Itu kalau beli motor Mio berapa biji tuh Pak? Itu
700 juta US itu F16 baru dari pabrik dapat 10. Iya. Ketengan dapat 10. Baru F16 ya. Baru F16 gitu. Itu Blok berapa? Blok 72. Wah, udah. Pak, blok-blok itu artinya apa sih, Pak? Versi updatean ya. Oh. Jadi satu pesawat, misalnya ada versi awalnya dia cuma pakai handphone biasa S Iya. berapa, nanti yang blok atasnya naik lagi S21. Oh, kayak gitu. Saya Itu pikir dan blok, itu 750 juta itu bisa dapet tuh kayak harga ketengan 7 F15IX. 7 F15 ya. 7 sampai 8 F15IX lumayan loh itu. Jadi pikir Sementara tadi F16 juga 7 ya. 10. Oh, 10. Ya 10. Jadi kayak gitu. Itu kembali lagi harga ketengan sama harga paket beda ya. Iya, itu katanya. Jadi dari pesawat itu ya kira-kira seperti itulah. Terus TNI AL butuh masalah pesawat patroli maritim sama dengan kemampuan ringan untuk anti kapal selam untuk perairan dalam. C235 sama C235. Warthog nggak beli? Warthog. Oh enggak lah. Ngomong Warthog jadi lupa Super Tucano. Iya. Yang buat itu mirip Warthog. enggak. Iya, enggak sih. Enggak tuh propeller punya sapan mesin di sayap kayak pesawat kedua tapi desain baru dia khusus buat serang ringan. Jadi buat anti gerilya, Counter insurgency atau buat melawan pasukan infanteri musuh, bukan tank, bukan yang pakai air defense enggak, tapi buat kayak gitu bisa. Helikopter gimana, Om? Helikopter tentu helikopter serbu ya, ada kita APC kita sudah ada dan kita ada rencana mau menambahkan. Kita punya ya APC. Punya. Wow. Ada angkatan darat. Untung alhamdulillah punya. Berapa unit itu? Atau rahasia nih? 6 atau 12 lupa persisnya berapa. Bisik-bisik. 8 ya? 8. Wih, ada yang hafal. Ada salesnya ternyata di sini. Ada sales di belakang. Sales APC. Ada 8 ya, kita mungkin butuh sekitar 24 sampai 36. Apache. Belum heli angkut. Kebutuhannya sebenarnya banyak. Komache. Komache enggak programnya cancel. Oh, tadinya mau. Jadi Apache terus mungkin buat heli angkut berat itu Chinook. Iya. Oh, Chinook. Yang 2 ya. Yang 2 rotor, terus ada ya Super Puma tetap kita lanjutin untuk itu karena kita udah ada dan kita juga butuh nambah. Mi-35 gimana? Mi-35 tetap butuh, nggak perlu banyak karena itu sebenarnya untuk kebutuhan khusus. Iya. Dimana kalau itu buat ngelawan kayak pemberontak, tapi jadi kita nggak perlu pikir-pikir ini barat, nggak mau pusing barang yang mereka dipakai buat kita lawan pemberontak, ya udah kita pakai barang bikinan Rusia buat itu. Jadi gini, semua barang yang saya bilang bikinan barat, tapi bukan berarti kita tidak butuh pesawat dari Blok Timur. Pesawat dari Blok Timur itu kita butuhkan buat hal yang seperti itu, yang mungkin kalau misalnya kayak di Papua, KKB atau menjadi kayak OPM aktif lagi misalnya kayak gitu. Kita serbu pakai pesawat Rusia. Barat. Itu negara presiden ngoceh-ngoceh tuh gitu. Itu buat kalau kamu diserang di luar negeri, bukan buat lawan itu. Ya udah pakai itu pesawat Rusia kita pakai buat kayak gitu. Oh, itu lebih ke arah politik gitu ya. Ke arah politik. Jadi kita kan politik aktif bebas. Yeah. Bukan pro mana atau anti mana. Jadi apa yang kita mau kita harus bisa kerjain. Nah, cara ngakalinnya adalah itu kalau kita diserang barang-barang bagus bikinan barat, ya kita beli buat itu. Tapi kalau buat urusan dalam negeri, barang-barang Rusia kayaknya lebih cocok karena apa? Nggak ada yang peduli kita pakai buat apa untuk kayak gitu. Ya. Tapi kenapa ya kita sekarang ribut beli pesawat bekas gitu atau baru dan lain sebagainya? Emang nggak bisa bikin kita, Om? Bisa. Iya, kenapa? Cuman bakal butuh waktu lama. Ya kalau udah dipikirin 30 tahun lebih loh. Harusnya ya. 30 tahun itu development 30 tahun lebih loh. Makanya kita ngomong si KF21 tadi. KF21 tadi itu adalah cara untuk mempercepat bagaimana kita bisa mendapatkan kemampuan bikin pesawat tempur. Udah. Gitu. Atau misalnya dimaklunin yang bikin negara lain terus sorry. Habis. Alarmnya ada bunyi tadi kan. Tagihan udah muncul, Ini bentar lagi tagihan muncul nih. Udah tak kirim ke tadi yang sales bilang berapa? 8. Nanti jangan lupa brosurnya ya, Bang. Siap. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan lanjutnya kita bahas di yang berikutnya. Tapi untuk sementara semoga apa yang kita bahas hari ini berguna untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan mengenai dunia penerbangan militer khususnya. Dan bila Anda suka konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share. Dan
Jangan lupa kalau ada masukan atau ada kritikan atau ada yang jawabannya salah, ya tulis di komentar ya. Dan seperti biasa, until next time, take care and fly safe. Dan sampai jumpa lagi di pesawat Om Gary. Wow.